Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa nafsu khususan lil abaihi min al-anbiya wal mursalin wa al malaikati muqarrabin wa qarrabin masyaalih wa sallallahu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu ruhahu wa sallallahu masyayikhina min ahli sunnati wal jamaah wa jami'i masyayikhina fitin jami'atul kusufiha mutafara wa khususan ila Syekh Muhammad Al-Fadul wa sallallahu al-Bajiri wa sallallahu tadi maksudnya Kiai Muslimin Hamdan wa khususan ila wa furu'ihim wa usulihim wa masyaykhim ajma'in sayyunillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Tes suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mujidin alimidil mujidin wa murithil ma'rifati lit talibin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin a'lamil muallimin wa ala alihi wa ashabihi akramil muta'allimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Kifayatul Awam fima yajibu alaihi min ilmil kalam. Kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para rasul dan juga kepada hal-hal yang berkaitan dengan eskatologis atau hal-hal yang bersifat ukhrawi. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas masih di bab nubuat tentang kenabian, yakni sifat-sifat wajibnya para rasul. Kalau kemarin sudah dibahas sifat yang pertama dan yang kedua, yakni sifat sidik dan amanah. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat tabligh dan fatonah beserta bukti-bukti bahwa para rasul memang harus memiliki sifat sidik, amanah, tabligh dan juga fatonah. Insya Allah kalau juga waktunya cukup kita sekaligus akan membahas tentang sifat jaiznya para rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang punya kitab Kifayatul Awam versi cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah seperti ini bisa buka di halaman 137. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bimaddadihi wa anwarihi fid dharain amin. Ar-rabi'atu wal arba'un. Yang ke-44, artinya kita sudah membahas akidah yang ke-44. 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahilnya Allah, kemudian 1 sifat jaiznya Allah. Itu 41. Lalu yang ke-42 adalah sifat sidik, 43 adalah sifat amanah, dan 44 sekarang adalah sifat tabligh. Ar-rabi'atu wal arba'un. Akidah yang ke-44. Dari total keseluruhan 50 akidah yang wajib kita ketahui, yang nomor 44 adalah tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi, yakni sifat tabligh atau terjemahannya adalah menyampaikan apa yang disampaikan, ma umiru sesuatu yang diperintahkan para rasul itu bitablighihi untuk menyampaikan perkara tersebut, ma tadi itu lil khalqi kepada makhluk. Menggunakan kalimat makhluk di sini karena apa yang diperintahkan untuk disampaikan kepada makhluk itu tidak hanya terbatas pada manusia. Makanya di sini redaksinya tidak hanya bitablighihi linnasi, tidak hanya begitu. Karena syariat ini juga diperuntukkan kepada bangsa jin, dan juga kemarin sudah kita bahas sebagian pendapat para ulama bahwa
Rasulullah dalam hal ini, yakni Nabi Muhammad SAW itu juga diutus untuk para malaikat. Nah, yang wajib kita imani, akidah yang ke-44 adalah sifat tabligh. Para rasul itu wajib memiliki sifat tabligh. Artinya akal kita tidak percaya kalau ada seorang rasul tapi dia tidak menyampaikan syariat. Seorang rasul itu harus membawa syariat dan menyampaikan syariatnya. Tidak boleh ada satu syariat yang disembunyikan, dirahasiakan misalnya. Tapi ingat, yang disampaikan itu adalah ma umiru bitablighihi lil khalqi. Hanya berkaitan dengan hal-hal yang memang para rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan syariat itu kepada sebagian makhluk. Dalam hal ini misalnya, jika ada syariat yang oleh Allah itu atau pengetahuan yang oleh Allah diperintahkan untuk disembunyikan, maka para rasul wajib menyembunyikan hal itu. Contoh, salah satunya adalah tentang hari kiamat. Nah, hari kiamat itu sampai sekarang kan kita tidak tahu pastinya kapan. Nah, itu menunjukkan, saya pernah membaca salah satu riwayat bahwa sebenarnya Rasulullah itu hampir saja membocorkan kapan terjadinya kiamat, lalu kemudian diperintahkan untuk sembunyikan, akhirnya disembunyikan. Itu menunjukkan bahwa yang wajib disampaikan kepada manusia atau kepada makhluk pada umumnya adalah hanya sebatas atau syariat atau mungkin pengetahuan tertentu yang memang diperintahkan untuk disampaikan. Itu sifat tabligh. Ini yang menjadi pembeda antara para rasul dengan para nabi. Kalau para rasul wajib memiliki sifat tabligh, akan tetapi kalau hanya sekedar nabi, sebenarnya bukan hanya ya, nabi itu sudah gelar yang sangat luar biasa sekali. Kalau nabi itu tidak ada sifat tablighnya, tidak wajib tabligh maksudnya. Tapi kalau rasul itu wajib memiliki sifat tabligh. Sehingga kalau ada pertanyaan, ada berapa sifat wajibnya para nabi? Ya 3 sifat wajibnya, yakni siddiq, amanah, fatonah. Tabligh itu tidak masuk. Oh ya, selamat datang juga untuk 2 orang mahasiswa yang kalau boleh suudon ya, kalau boleh suudon, saya akan bilang saya curiga 2 mahasiswa ini sebenarnya mau cari nilai sebenarnya. Kalau boleh suudon, tapi karena tidak boleh suudon, jadi saya tidak beranggapan begitu. Tapi sudah disebutkan. Itu akidah yang ke-44. Apa buktinya kalau para rasul itu wajib memiliki sifat ini? Nanti akan kita jelaskan. Oh ya, kita ini akan baca agak cepat dulu. Karena berkaitan dengan baterai yang tidak banyak, sumber energi yang tidak banyak, dan juga pembahasan yang cukup banyak. Al-khamisatu wal arba'un. Akidah yang ke-45 adalah al-fatonatu, sifat fatonah. Fatonah ini apa? Fatonah adalah adzaka wal hidq atau wal hidku, biaitu yakunu fihim qudratan ala ilzamil khusum wa muhajajatihim wa ibtali da'awihim. Yang dimaksud fatonah atau biasanya kita artikan sebagai cerdas itu adalah dzaka. Ya memang cerdas dia dan juga pintar. Dengan sekiranya mereka para rasul itu memiliki kemampuan untuk menghadapi musuh. Jadi tidak hanya memiliki kekuatan fisik tapi juga memiliki kecerdasan intelijensia atau kecerdasan intelek ya. Dan juga mereka itu mampu mendebat para musuh-musuhnya serta membatalkan dakwah-dakwah musuhnya atau propaganda-propaganda musuhnya. Jadi seorang rasul itu memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa sekali. Bahkan fatonah ini disebutkan di dalam kitab Tijanud Daruri, yang mana kitab ini merupakan syarah daripada kitab Risalah Al-Bajuri di halaman ke-33. Di sini disebutkan ni'mal wajib lil anbiya mutlaqul fitanati, pakai to ya. Jadi sebaik-baik sifat wajibnya para nabi itu adalah fatonah, cerdas. Jadi sifat terbaik kalau ditanyakan istilahnya apa ya? Yang paling utama lah. Kalau sifat wajibnya Allah itu kan yang menjadi sultanul tauhid adalah sifat wahdaniyah, dan juga sebagian mengatakan mukhalafatul hawadis. Nah, untuk para rasul sifat yang paling utama, yang paling baik, yang paling prioritas kira-kira begitu adalah cerdas. Kok ada nabi misalnya tidak terlalu cerdas, kalah debat, ya jelas bukan nabi. Waktu itu
apa Lia Eden atau siapa ya? Lia Eden tuh ngaku Tuhan apa ngaku Nabi ya, lupa saya. Yang kemudian berdebat, ngaku Nabi ya. Kemudian berdebat kan dengan Kiai Said Akil Sirot waktu itu. Lalu kalah debat. Kok bisa Nabi itu kalah debat? Jelas itu bukan Nabi. Nabi itu jago debat. Nah, nanti apa buktinya akan kita jelaskan di segmen agak akhir nanti, sesi agak akhir nanti. Itu yang ke-45 adalah sifat fatonah, sifat cerdas. Fahadhil arba'atu, 4 sifat ini, yakni sidik, amanah, tabligh, fatonah, tajibulahum alaihimus salatu wassalam. Wajib bagi para rasul memiliki sifat tersebut alaihimus salatu wassalam. Jadi para rasul wajib memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sehingga ini menjadi kriteria yang mau tidak mau, suka tidak suka ya harus dipenuhi. Sehingga kalau ada manusia nih datang kepada kita lalu dia mengaku saya adalah seorang utusan Tuhan misalnya, maka wajib memenuhi kriteria ini, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kalau tidak memiliki kriteria ini maka tidak layak dianggap sebagai seorang rasul. Tanpa mengurangi rasa hormat, singgung deh. Misalnya ada Matius, itu kan rasul kan? Karena Tuhannya kan Yesus, Tuhannya Yesus. Kemudian orang-orang tadi misalnya Yesus, bukan Matius, kemudian apa ya, siapa ya? Ada 12 kalau tidak salah ya? Bukan, Deus. Itu kan kabarnya kalau tidak salah itu kan rasul. Lupa saya, sudah lama juga sih dulu ngaji kristologi itu. Itu kalau memang seorang rasul harus memenuhi kriteria itu, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Kalau misalnya diuji dengan keempat sifat tersebut ternyata tidak memenuhi kriteria, yang paling gampang ajak debat lah. Kalau kalah tidak bisa menjawab, ya jelas itu bukan rasul. Gampangnya seperti itu. Wajib para rasul memiliki 4 sifat tadi itu. Bimakna, wajib itu gimana maksudnya? Annahu la yatasawwaru fil akli adamuha. Dalam arti atau dalam pengertian bahwa akal itu tidak bisa mengkonsepsikan jika tidak ada hal tersebut. Akal tidak bisa membayangkan, tidak bisa menggambarkan. Akal tidak terima kalau dikatakan Rasul kok tidak cerdas, Rasul kok tidak menyampaikan syariat, Rasul kok tidak amanah, Rasul kok tidak sidik misalnya. Itu akal kita tidak percaya. Nah, tapi nanti yang bisa kita diskusikan adalah di sini ada keterangan bahwa kalau Mu'tazilah itu mengatakan anna wujub hadhil umur akliyun. Oke, itu apa masalahnya? Saya mikirnya gitu. Barangkali nanti ada diskusi di situ di halaman 138 di hasiahnya itu Tahqiqul Maqam. Orang-orang Mu'tazilah meyakini bahwa wajibnya 4 sifat ini bagi para rasul itu adalah wajib menurut akal. Hal ini didasari dengan pendapat mereka yang mana mereka itu berpendapat tentang wujubis shalah wal aslah. Yang pernah kita diskusikan itu bahwa orang-orang Mu'tazilah itu meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan itu pasti sesuatu yang baik atau yang lebih baik. Ketika ditanyakan kepada mereka keburukan ada atau tidak, mereka mengatakan ada. Keburukan itu siapa yang menciptakan? Keburukan itu bukan Allah yang menciptakan, tapi keburukan itu adalah keteledoran manusia. Jadi ada, tapi bukan Allah yang menciptakan. Gimana tuh ceritanya? Berarti kan kuasa Allah terbatas. Karena sesuatu yang buruk tidak diciptakan oleh Allah. Kalau kuasa Allah itu terbatas, berarti tidak kuasa dong kalau begitu kan. Nah, di situ agak rancunya pemikiran mereka di sana. Di sini keterangannya, lalu bagaimana pendapat Ahlus Sunnah? Yang saya pahami di awal kan seharusnya 4 sifat ini, sidik, amanah, tabligh, fatonah, itu kan wajib menurut akal. Tapi ternyata di sini yang mengatakan wajib menurut akal adalah orang-orang Mu'tazilah. Sementara dunama qolahu Ahlus Sunnah ini berbeda dengan apa yang dikatakan atau pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah min anna wujubaha syar'iyyun. Nah, syar'iyyun. Syariat berarti. Lalu di matannya dikatakan tadi annahu la yatasawwaru fil akli. Maka sementara ini nanti bisa kita diskusikan. Sementara ini yang saya pahami wajib akal di sini adalah
Yang dimaksud wajib akal, yang dimaksud itu wajib li ghairihi, bukan wajib li dzatihi. Kalau yang disebut dengan wajib li dzatihi itu memang pada dasarnya tanpa kita mengacu kepada teks syariat manapun, pada dasarnya memang akal itu sendiri akan mengatakan harus seperti itu. Itu wajib li dzatihi. Niscaya secara esensial. Nah, gitu kira-kira. Karena ada mahasiswa ini teman-teman, sorry kita pakai bahasa begituan. Sementara kalau wajib li ghairihi menurut akal sejak awal itu bukan wajib tapi mungkin. Tapi karena diperkuat oleh sesuatu yang lain di luar akal, dalam hal ini adalah nakal Quran ataupun hadis, maka atas petunjuk dari Quran dan hadis ini akal kita akhirnya mengkonfirmasi bahwa seorang rasul wajib memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu yang saya pahami, nanti bisa kita diskusikan. Tapi ini saya baca dulu ya. Wa yatawaqqafu al-imanu ala ma'rifati dzalika. Iman itu bergantung untuk mengetahui atau atas pengetahuan tersebut. Jadi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah di sebagian tapi ya alal khilaf bainas Sanusi wa ghairihi. Imam As-Sanusi mengatakan seseorang kalau mau mengaku dirinya beriman, saya adalah orang beriman. Maka kita tanya, kamu tahu enggak Allah punya 20 sifat yang wajib? Tahu misalnya. Percaya? Percaya. Kamu tahu enggak kalau Allah itu tidak mungkin memiliki 20 sifat mustahil? Ya, saya tahu. Percaya? Ya, percaya saya bahwa Allah tidak mungkin memiliki 20 sifat mustahil misalnya. Lalu sifat jaiznya Allah, ya saya percaya. Lalu sifat wajibnya para rasul itu harus tahu juga. Sehingga kalau ada orang yang mengaku beriman tapi dia tidak mengetahui bahwa para rasul itu wajib memiliki 4 sifat ini, sidik, amanah, tabligh, fatonah, maka menurut pendapatnya Imam As-Sanusi keimanannya dipertanyakan. Tidak sah. Ya bahkan ekstrimnya tidak sah. Artinya imannya itu ya kalau mau agak halus tidak sempurna gitu lah ya. Tidak sempurna. Ya kalau bahasa di sini sih agak ekstrim, tidak sah bahkan. Bahkan wudunya tidak sah. Kenapa? Karena syarat sahnya wudu adalah Islam. Sedangkan keislamannya dan keimanannya dipertanyakan karena tidak paham ilmu akidah. Ih, ngeri sekali ya. Jangan-jangan bisa tidak sah. Itu menurut pendapat Imam Sanusi. Sedangkan selain Imam Sanusi itu berpendapat tetap sah. Makanya di sini dikatakan bahwa iman itu bergantung dengan mengetahui hal tersebut. Tentu saja hal ini, pendapat ini itu berdasarkan khilaf para ulama antara Imam As-Sanusi dan imam-imam yang lain. Wa yastahilu alaihimus salatu wassalam, mustahil bagi para rasul alaihimus salatu wassalam addadu hadhil arba'ah, memiliki sifat kebalikan dari 4 ini. Wahya al-kadzib, bohong, wal khiyanah, tidak terjaga atau tidak dapat dipercaya. Gampangnya diterjemahkan langsung sana. Tidak terjaga dari apa? Bi fi'li muharramin aw makruhin, dengan melakukan sesuatu yang haram ataupun makruh. Kemarin kita sepakat bahwa para rasul itu harus terjaga baik zahirnya ataupun batinnya dari perkara-perkara yang haram ataupun perkara-perkara yang makruh. Kebalikannya, mustahil para rasul itu tidak terjaga dari melakukan perkara yang haram ataupun perkara yang dimakruhkan. Sifat mustahil berikutnya adalah wal kitmanu, yakni memendam rahasia atau merahasiakan sesuatu, lisyai'in pada sesuatu, mimma dari satu perkara umiru yang diperintahkan para rasul itu bitablighihi untuk menyampaikan ma. Jadi kebalikan daripada sifat tabligh adalah kitman, yakni menyembunyikan. Kalau tabligh para rasul itu wajib menyampaikan. Tapi kalau kitman menyembunyikan. Mustahil para rasul itu menyembunyikan syariat, menyembunyikan sesuatu yang oleh Allah harus disampaikan. Tadi kiamat itu gimana ya? Kenapa? Masalah kiamat yang mau disampaikan kemudian nggak jadi. Nah, itu kan sudah ada larangan, sembunyikan gitu, kira-kira begitu. Iya. Berarti dalam hal ini Nabi tahu kapan kiamat gitu ya. Berdasarkan riwayat tersebut yang dibaca, yang pernah saya baca itu, Nabi hampir membocorkan kapan terjadinya kiamat. Kayaknya dulu kita waktu ngaji tafsir itu. Kemudian dicegah, jangan disampaikan. Akhirnya hanya dikasih ciri-cirinya saja. Iya, agak apa?
dikasih tahu kalau Nabi mau menyampaikan berarti kan sebelumnya ada perintah untuk menyampaikan. Enggak, Oh, enggak ada. enggak ada. Nabi paham, tahu nih, dapat pengetahuan itu. Ketika sudah ada perintah untuk menyampaikan, wajib disampaikan. Ini belum ada perintah untuk menyampaikan. Nah, ketika Nabi tahu, Nabi itu mau menyampaikan, tapi kemudian disembunyikan. Berarti kesimpulannya itu ada pengetahuan yang Nabi ketahui, kemudian tapi Nabi tidak menyampaikannya berdasarkan larangan. Iya, jelas. Karena dilarang oleh Allah. Iya, jelas. Karena nanti untuk memperkuat ya, misalnya di sini di Tijanud Daruri lagi. Sidik, amanah. Tabligh, amanah tabligh. Ini dia. Wa yajibu fi hakim alaihi musallatu wassalamu tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi bi khilafi ma umiru bi kitmanihi. Berbeda dengan perkara yang diperintah untuk disembunyikan. Nah, nih. Kemudian ma khayyaru fihi, kemudian sesuatu yang Nabi itu diberikan kebebasan, kasih pilihan terkait perkara tersebut, falaisa tablighu kullin minhuma wajiban. Itu tidak wajib disampaikan. Bal yajibu kitmanu ma umiru bi kitmanihi. Nah, ini. Bahkan kalau misalnya ada satu perkara yang oleh Allah diperintah untuk sembunyikan, itu harus disembunyikan, wajib disembunyikan. Mungkin salah satunya adalah kiamat, itu yang pernah dulu kita kaji di pesantren. Kita lanjut dulu ya, karena masih dingin ini. Masih dingin. Aduh, mana tadi? Wastahilu, kitmanu sudah. Wal baladah. Nah, jadi sifat mustahilnya dari 4 perkara tadi, kadib, khianah, kitman, baladah. Baladah ini bodoh, tidak pintar. Fadhil arba'ah, 4 sifat ini tastahilu, mustahil. Apa sifat itu? Yang 4 ini alaihi musholatu wassalam, bagi para rasul alaihi musholatu wassalam, bimakna dalam arti annahu la yatasawwaru fil akli wujuduha. Akal kita tidak bisa menggambarkan keberadaannya. Namanya mustahil, itu sesuatu yang tidak bisa digambarkan oleh akal. Atau gampangnya begini, apa sih sesuatu yang wajib menurut akal? Wajib akal adalah, ini kembali ke awal lagi ya, wajib akal adalah menurut akal harus ada. Mustahil menurut akal adalah menurut akal tidak mungkin ada, itu mustahil. Tapi kalau jaiz bisa ada, bisa tidak menurut akal. Ini karena ada teman baru ya, jadi kita sampaikan. Wa yatawaqqafu al-imanu ala ma'rifatiha. Iman bergantung atas mengetahui perkara ini. Alama taqaddama, sebagaimana halnya yang sudah disebutkan. Alal khilaf, berdasarkan perbedaan para ulama, yakni Imam As-Sanusi dan selain Imam As-Sanusi. Fahadhi tis'un wal arba'un. Fahadhi tis'un wa arba'un. Ini adalah 49 apanya akidatan, akidahnya. Apanya akidatan? Jadi kalau kita total sampai di sini, sidik, amanah, tabligh, fatonah, kidib, khianah, kitman, baladah, berarti kalau kita jumlah keseluruhan mulai dari sifat wajibnya Allah, berarti sudah kita bahas 49 akidah. Nah, watamamul khamsin. Ini yang ke-50 nih, yang sempurna, penyempurnanya. Jadi sudah genap 50 akidah. Yang ke-50 yang wajib kita ketahui adalah jawazu wuqu'il a'radil basyariyati bihim allati la tuaddi ila naqsin fi maratihibul aliyah. Yakni kalau disingkat al-a'radul basyariyah, begitu ya. Jadi para rasul itu dimungkinkan memiliki sifat-sifat manusiawi. Karena para nabi, para rasul itu secara fisik adalah manusia biasa, maka apapun yang berlaku bagi manusia biasa berlaku pula untuk para nabi, para rasul. Contohnya ya seperti makan, minum, tidur, menikah, mohon maaf misalnya jima, berhubungan badan, itu sangat manusiawi sekali. Sehingga hal tersebut tidak masalah. Di sini keterangannya atau kalimatnya adalah jawazu wuqu'il a'radil basyariyah. Bolehnya atau mungkinnya terjadi sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat manusiawi bihim kepada mereka,
Yang perlu digarisbawahi sifat-sifat manusiawinya adalah la tuaddi ila naqsin, yang tidak mengantarkan tidak mengakibatkan pada degradasi, penurunan, kekurangan fi marotihibul aliyah pada derajat-derajat mereka para rasul al-aliyah. Maknanya aliyah di sini aliyah, yang mulia. Selagi sifat-sifat manusiawi itu tidak mengurangi kemuliaan derajat para rasul, maka itu tidak masalah. Itu yang perlu digarisbawahi. Sementara ketika misalnya ada satu peristiwa yang kita anggap atau kita asumsikan hal tersebut akan menurunkan derajatnya para rasul, kita lihat betul atau tidak itu menurunkan derajat para rasul. Kalau misalnya kok kita meyakini itu kayaknya menurunkan derajat para rasul, kita cari lagi betul tidak riwayatnya seperti itu. Contohnya seperti yang pernah kita ketahui bersama, di sini dikutipkan bahwa ada anggapan bahwa Nabi Syuaib itu pernah buta. Nabi Yakub juga pernah buta katanya. Menangis Nabi Yakub. Nah, iya, kalau Nabi Yakub menangis tuh karena kehilangan Nabi Yusuf sampai beliau tuh buta. Nah, buta ini adalah satu atau jangan buta, apa bahasanya yang lebih halus, tunanetra ya. Tunanetra itu adalah satu kekurangan yang akan merendahkan derajat para rasul. Karena kalau satu panca indera telah hilang, maka sumber pengetahuannya hilang, kan begitu jadinya. Sedangkan para rasul itu harus cerdas. Pernyataan. Sebagaimana pernyataan Sayyid Aristoteles. Itu maunya kan begitu ya? Iya. Nah, di sini keterangannya para rasul itu boleh merasakan lapar, boleh haus, tidur fisiknya ya, hatinya tidak. Kemudian makan, minum, berjalan, berkendara, jual beli, belanja, jima ala nisa, kemudian menikah dan seterusnya. Kemudian berbeda halnya dengan gila, walaupun sebentar ataupun banyak. Kemudian memiliki penyakit seperti lepra, kusta, buta, itu adalah perkara yang tidak diperkenankan untuk para rasul. Disebutkan di sini kan begitu. Itu kemudian juga salah satunya adalah ada beberapa cerita yang kita dengar bahwa Nabi Ayub pernah terkena penyakit kusta. Nah, itu betul atau tidak? Ternyata di sini keterangannya begini. Kalau yang Nabi Syuaib ini di Tijan, saya cari tidak ada keterangannya. Lalu saya cari ada di kitab Ruhul Bayan, Tafsir Ruhul Bayan itu. Di situ ada keterangan bahwa yang dimaksud dengan Nabi Syuaib ini hadis Rasulullah bilang bahwa Nabi Syuaib itu saking rindunya kepada Tuhan, beliau itu menangis sampai buta katanya. Nah, lalu ada keterangan di situ bahwa yang dimaksud butanya Nabi Syuaib itu bukan buta matanya. Dalam arti cacat di situ, tidak. Tapi buta itu maksudnya saking rindunya dengan Tuhan sampai pernah mengalami buta itu tidak bisa menyaksikan makhluk lagi. Itu yang dimaksud. Sampai tenggelam lah dalam kerinduan pada Tuhan. Itu kira-kira. Jadi bukan buta mata, bukan. Kemudian bagaimana dengan Nabi Yakub? Nabi Yakub itu keterangannya ini ada nih kalau di kitab Tijan. Nabi Yakub itu apa yang ada di mata beliau yang mulia itu fahuwa hijabun alal ain. Itu hanya ada penghalang aja di matanya, ada hijab, bukan kerudung maksudnya ya. Ada hijab penghalang di mata beliau yang mulia itu. Gara-garanya adalah mintawa sudiddumu, karena selalu menangis. Jadi nangis terus kan karena kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, karena menangis terus akhirnya muncullah di mata beliau yang mulia itu ada hijab, ada penghalang, sehingga seolah-olah penglihatan beliau itu katarak gitu ya. Iya, Seolah-olah katarak. Itu visualisasinya. Pernah tahu kan ya film Nabi Yusuf? Pernah tahu enggak? Yang series Di kartun. yang series ada. Yang series. Itu sekian season. Ya sampai sakit dulu kita nontonnya karena maraton. Kemudian yang kusta itu tadi Nabi Ayub di sini dijelaskan fakana bainal jildi wal adham. Jadi penyakitnya beliau, penyakit kulitnya itu yang oleh sebagian orang dianggap itu kusta, itu penyakit itu ada di antara kulit dan tulang saja, falam yakun munfirron, yang mana
penyakit tersebut tidak membuat orang itu lari, tidak membuat orang itu takut. Bayangkan misalnya para nabi atau rasul memiliki penyakit yang mengakibatkan orang-orang di sekitarnya menjauh. Gimana mau menyampaikan risalah? Mau menyampaikan risalah nih, beliau punya penyakit yang katakanlah gampang menular misalnya, atau penyakit yang sangat menjijikkan sehingga orang-orang akan kabur misalnya. Gimana beliau mau menyampaikan risalah? Nah, ini penyakitnya di sini itu penyakit yang ada di antara kulit dengan tulang, dan penyakit itu entah penyakit apa lebih tepatnya, cuman kan di beberapa buku kan kita melihat sebagian orang menjelaskan itu kusta katanya. Tinggal kita garis bawahi saja pertanyaannya, kusta yang dimaksud itu apakah termasuk kategori penyakit yang membuat sebagian orang itu menjauh atau tidak? Nah, dalam keterangan di sini itu tidak membuat orang menjauh, sehingga tidak masalah ketika para nabi, para rasul misalnya memiliki penyakit-penyakit, karena itu adalah manusiawi, selagi penyakit tersebut tidak membuat orang menjauh, kemudian tidak menurunkan nilai ataupun kualitas spiritualitas beliau, derajat kemuliaan beliau, itu tidak masalah. Sama kayak cerita ini, Nabi Yakub itu menangis berlebihan. Iya. Masa Nabi kok nangisnya berlebihan, meratapi sehingga Padahal itu makhluk yang ditangisi kan? padahal makhluk itu kok berlebihan. Itu penting juga. Rozi ngasih tanggapan yang cukup singkat. Kata beliau, meninggalkan kesedihan itu sesuatu yang sunnah. Sementara meninggalkan kesunahan itu bukan kemaksiatan. Jadi kembali ke kemarin itu amanah. Bahwa kesedihan yang beliau lakukan, satu, itu tidak membuat beliau itu kemudian menjadi orang yang bermaksiat. Kemudian yang kedua, apa yang beliau lakukan itu sebenarnya satu ekspresi yang ringan. Jadi tidak seberlebihan yang manusiawi gitu lah ya. Yang ditampakkan di dalam film-film itu ya. Terlalu inilah. Iya, ada cerita yang kemudian dilebih-lebihkan gitu. Jadi argumentasi setelah kayak Nabi jadinya kok terlalu berlebihan dan kesedihan. Betul. Yang ditangisi itu makhluk dan ekspresi kesedihannya itu berlebihan. Kata beliau, enggak, itu ekspresi yang wajar. Kenapa? Karena hikmah atau pelajaran yang beliau dapatkan dari kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam itu jauh lebih besar daripada ekspresi yang beliau tampakkan. Terus ada lagi enggak? Apanya? Ada lagi enggak keterangannya itu? Udah sampai di situ. Saya pernah tahu juga begini. Sebenarnya yang ditangisi oleh Nabi Yakub itu bukan semata-mata karena kehilangan seorang anak, anaknya beliau, bukan. Tapi kan sejak awal Nabi Yusuf itu sudah bercerita bahwa aku bermimpi disujuti oleh 11 bintang, kemudian bulan dan juga matahari, tata surya berarti. Mari kita kuliah itu. Yang mana kemudian Nabi Yakub itu sadar bahwa nanti legasinya, penerusnya adalah Nabi Yakub. Berarti ini adalah titipan Allah. Titipan Allah itu tidak dijaga. Jadi yang ditangisi oleh Nabi Yakub itu bukan menangis karena kehilangan anak, tapi karena merasa lalai menjaga amanahnya Allah itu sebenarnya. Dulu waktu ngaji. Meskipun itu bukan sebentuk kelalaian. Bukan sebentuk kelalaian. Tapi memang udah skenario-nya itu begitu. Itu kayaknya juga dicantumkan di ini. Tafsirul Ijaz mungkin. Kan enggak salah waktu itu kita ngaji tafsir itu ya? surat Al-Anbiya ini. Mana tadi? Oke, catatannya sifat jaisnya para rasul adalah al-a'radul basyariyah atau sifat-sifat manusiawi. Nah, di sini menarik juga ada keterangan di sini. Kenapa sifat jaisnya para rasul istilahnya adalah al-a'radul basyariyah. Arad manusiawi. Menggunakan kalimat a'rad di situ jamaknya arad. Arad maksudnya aksiden kalau bahasa ilmiahnya itu. Sesuatu yang melekat pada benda fisik lah kira-kira begitu. Menggunakan istilah a'rad, tidak menggunakan istilah as-sifatul basyariyah misalnya. Kenapa tidak pakai istilah sifat, kok lebih memilih istilah a'rad? Karena a'rad ini memang berlaku untuk makhluk, khusus untuk makhluk, tidak mungkin Tuhan. Sehingga maksudnya begini, sehingga ketika disebutkan al-a'radul basyariyah, kata a'rad di situ digunakan bukan sifat, menunjukkan bahwa tidak mungkin para rasul itu memiliki sifat-sifat uluhiyah, ketuhanan. Ya, betul. Ini sekaligus mengcounter
mengcounter grup WhatsApp sebenarnya. Dengan segala hormat ya tentu saja. Ini kan kajian eksklusif Islam lah ya. Itu dijelaskan di buku saya. Oh gitu ya? Iya. Buku ini ya? Oh ini. Perbedaan antara sifat dan na'rad. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sifat dengan na'rad itu sama, sifat gitu. Iya, sifat ya. Cuman perbedaan dari istilah itu adalah kalau a'rad itu sifat yang hanya khusus pada makhluk. Sementara kalau sifat boleh jadi ada pada makhluk, boleh jadi ada pada Allah. Nah, yang jelas a'rad itu tidak mungkin ada pada Allah, itu tidak mungkin. Ya, jelas. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya, Berapa harganya? Langsung cek keranjang kuning ya. Nah, kalau lebih jelasnya keterangannya begini, kalau di hasiahnya al-a'rad, kan al-a'rad itu bahasa syariah, al-a'rad ada keterangannya. Khurija bidzalika sifatuhu ta'ala. Terkecualikan atau dikecualikan dari kalimat a'rad di situ adalah sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Fala tajuzu alaihim, tidak boleh para rasul memiliki sifat-sifatnya Allah. Khilafan lin nasoro, berbeda halnya dengan orang-orang Nasoro, haitsu wasofu, yang mana mereka itu mensifati Isa kepada Nabi Isa biha dengan sifat-sifat uluhiyah atau sifat Tuhan. oh iya, berkaitan, saya mampu ingat ini, berkaitan dengan sholawat. Kubu sebelah, lebih tepatnya adalah Wahabiyun, menuduh kita ketika bersolawatan itu adalah sikap berlebihan. Apa bahasanya mereka itu? Hulu. Hulu. Iya betul. Bagi mereka itu kan kalau mau memuji, yang pantas pujian itu dihaturkan kepada Allah. Sementara kita setiap malam Jumat misalnya punya tradisi sholawatan, yakni memuji Allah. Dan itu dianggap berlebihan. Nanti ujung-ujungnya syirik. Nah, yang perlu diketahui adalah ketika kita bersolawat sebenarnya kayak tahu nih kita saya. itu, Kayak tahu saya ini materinya nih. bukan punya beliau, bukan. Ketika kita bersolawat itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita sedang mendudukkan posisi Allah sebagai Tuhan dan posisi Nabi Muhammad itu sebagai Rasulnya. Dalam sholawat itu kan setidaknya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita meminta ini sholawat dan salam kepada Allah untuk kemudian dicurahkan kepada Nabi Muhammad. Jadi dalam status itu, ketika kita bersolawat sama halnya dengan tetap memposisikan Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai makhluk. Tidak sebagaimana saudara kita anggapan. Mereka mencintai Nabi Isa atau Yesus. Cuman saking cintanya mereka kepada beliau itu justru malah dipertuhankan. Akhirnya di dalam Islam itu dibuatlah satu logika, gimana caranya umat Islam bisa tetap mencintai nabinya secinta-cintanya, tetapi tidak sampai melewati batas. Ada apa? Dengan demikian muncullah sholawat. Sholawat itu untuk menunjukkan tadi, tetap menstatuskan Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusannya. Mulai ya. Zoharuddin. Udah selawatan ya. Hebatnya sholawat. Oke. Menarik. Untuk lebih rincinya lagi, lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa mengunjungi akun Masjid Naksabandi Singkawang ya. Itu sudah ada konten berkaitan dengan sholawat. Beliau yang menyampaikan materinya. Promosi biar gue internasional. Berapa persen? 14 ya. Oke, karena tinggal 14%, agak ngebut. Mudah-mudahan pesimis tapi saya. Wa dalil wujubi sidqi. Dalil, bukti, argumentasi wajibnya sifat sidik lahum bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa buktinya para rasul itu wajib memiliki sifat sidik, wajib jujur? Buktinya adalah annahum lau kadzabu lakana khabarullahi ta'ala kadziban. Seandainya para rasul itu berdusta, maka pasti khabarnya Allah, beritanya Allah, informasinya Allah juga dusta. Apa sebab? Li'anna Allah Ta'ala saddaqa da'wahum lirrisalah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan dakwahnya para rasul itu tentang risalah yang dibawa. Bi'idharil mu'jizah. Dengan cara apa Allah itu membenarkan para rasul
tentang risalah yang dibawa itu dengan cara menunjukkan mukjizat ala aidihim yang berlaku kepada para rasul. Jadi ketika para rasul itu mendakwahkan risalah, mengklaim bahwa saya adalah rasul, itu sangat wajar kalau orang-orang mempertanyakan, apa buktinya kalau kamu rasul? Itu sangat wajar, sangat manusiawi, dan harus seperti itu memang. Nah, kemudian nanti ditunjukkanlah beberapa buktinya. Di sinilah pentingnya sifat fatonah. Nanti akan kita bahas fatonahnya itu. Nah, setelah kecerdasan-kecerdasan Nabi itu sudah dibuktikan semua, dibuktikan dalil-dalilnya, premis-premisnya, kira-kira begitu, argumentasi-argumentasinya bahwa para rasul itu memang betul-betul utusan Tuhan, ternyata orang-orang masih mengingkari. Maka jalan ninja terakhirnya, jurus terakhirnya adalah menunjukkan mukjizat. Nanti begitu. Nah, mukjizat di sini wal mukjizatu nazilatun manzilata qaulihi ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Mukjizat itu menempati posisi firman Allah Ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Seolah-olah ketika Allah memberikan mukjizat kepada para rasul, mukjizat itu seolah-olah makna atau pesan tersiratnya seolah-olah Allah berfirman, hambaku ini benar atas apa yang mereka sampaikan dariku. Itu kira-kira. Ini kasih contoh. Wa tawdihuhu, lebih jelasnya begini. Annar rasula, sesungguhnya rasul itu idza ataqaumahu, ketika para rasul itu datang kepada kaumnya, waqala, kemudian para rasul itu mengatakan atau mengklaim, ana rasulun ilaikum minallah. Saya ini adalah utusan untuk kalian semua dari Allah. Saya ini adalah utusan Tuhan. Ada rasul nih, ada orang biasa nih, orang manusia biasa fisiknya, sama seperti kita. Kita tiba-tiba datang, saya rasul. Tepuk tangan dulu. Oh, rasul ya. Ya oke. Maka sangat wajar nih ketika dikatakan waqalu, kemudian bertanya orang-orang pada saat itu atau kaumnya lahu kepada Rasul, mad dalilu ala risalatik. Apa dalilnya? Apa buktinya? Apa argumentasinya kalau kamu itu Rasul? Kalau kamu itu memang betul-betul utusan Tuhan. Waqala lahum, kemudian menjawab Rasul kepada mereka kaumnya itu. Jawabannya adalah insiqaqu hadzal jabali matalan. Misalnya para rasul kemudian menjawab, rasul itu menjawab, bukti bahwa saya ini adalah seorang rasul adalah terbelahnya gunung tuh. Nanti kan akan datang mujizat dari situ kan. Setelah rasul itu bilang, bukti bahwa saya rasul adalah gunung itu terbelah. Faida qalu lahu, kemudian ketika kaumnya itu menanggapi ucapan rasul itu, i'ti bima qulta, buktikan. Coba datangkan apa yang sudah kamu ucapkan barusan, yakni membelah gunung itu. Maka disitulah kemudian yasukullahu al-jabala inda qaulihim al-madhkur. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membelah gunung inda qaulihim, dari ucapan para rasul yang rasul tadi yang sudah bilang seperti itu, tasdikon. Allah membelah gunung dalam rangka membenarkan didakwa Rasulur risalah, yakni membenarkan terhadap dakwahnya para rasul tentang risalahnya. Jadi gampangnya begini. Ada orang datang nih, saya utusan Tuhan untuk kalian. Oh iya, kamu rasul? Iya, saya rasul. Apa buktinya? Buktinya adalah begini, sudah dijelaskan argumentasi, dalil-dalil yang sekira itu pasti jelas masuk akal, tapi mereka pada akhirnya nanti kan sebagian ada yang menolak, tetap ada yang menolak. Maka jurus terakhirnya, pamungkasnya adalah didatangkan mukjizat. Oke, kalau kamu dengan dalil-dalil itu masih tidak percaya, mungkin karena keterbatasan akal, sekarang ayo saya tunjukkan dalil yang semuanya bisa melihat. Apa itu? Saya belah gunung ini. Oke, coba kamu buktikan. Lalu misalnya, enggak begitu ya. Kemudian langsung belah begini misalnya. Misalnya. Iya, pokoknya dengan gerakan apalah. Dengan apalah misalnya. Lalu betul terbelah tuh. Maka mukjizat yang terjadi itu, fenomena itu, kejadian itu, seolah-olah adalah isyarat Allah itu berfirman, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Benarlah hambaku dalam setiap apa yang dia sampaikan dariku. Jadi itu setara nilainya, kira-kira begitu. Ada makna yang tersirat dari terbelahnya bulan, terbelahnya Laut Merah misalnya, membangkitkan
orang yang sudah mati, misalnya kayak Nabi Isa dan seterusnya. Itu sebenarnya mukjizat cara Allah membenarkan risalahnya para nabi, para rasul. Tapi itu jurus terakhir. Itu jurus terakhir. Betul. Merupakan mukjizat yang bisa dilihat oleh setiap orang. Iya. Di ulti, di akhir itu. Tapi anehnya, ketika mereka sudah dikasih bukti-bukti berupa argumentasi rasional itu, kemudian tetap menolak, dikasih mukjizat-mukjizat yang seperti tadi membelah gunung misalnya atau membelah bulan, di akhir itu mereka akan merespon dengan mengatakan sahir. Nabi itu penyihir, begitu. Iya, klaimnya begitu ya. Iya, klaimnya Tuduhannya sudah tidak ilmiah tuh. Iya. Nah, menariknya di sini kata saya nih. Awalnya kan Rasul itu mengklaim, saya Rasul. Oke, kamu Rasul, apa buktinya? Buktinya adalah gini-gini. Selalu dikasih jawaban yang pasti masuk akal. Iya. Kamu minta bukti yang seperti apa? Minta begini-begini. Misalnya selalu dijawab dengan pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban yang masuk akal. Misalnya, bagaimana kitabmu menjelaskan tentang agamanya Ibrahim, misalnya begitu itulah. Oh iya, ini ternyata masuk akal. Kemudian ditanyakan tentang ruh, misalnya. Quli ruh min amri rabbi. Oh iya, ini sama dengan ajaran sebelumnya nih. Ya betul berarti. Jadi pertanyaan-pertanyaan apapun itu selalu jawab dengan masuk akal dan pasti memuaskan akal, sehingga orang yang akalnya cerdas itu pasti menerima. Ilmiah kan nih berarti kan, ilmiah. Bukan konsep normal. Iya, maksudnya akalnya normal, sehat. Akalnya itu sehat. Ini ilmiah nih. Ketika misalnya ada sebagian orang yang misalnya tidak bisa mikir terlalu jauh lah, tapi minta bukti, dikasih jawaban oleh para rasul, akalnya tidak nyampe misalnya, karena kurang. Maka pilihan terakhirnya adalah memberikan mukjizat. Mukjizat ini kan cara bahasa melemahkan, ya kan? Melemahkan. Artinya ini sudah jawaban terakhir yang pasti setiap orang yang punya akal itu pasti akan menerima seharusnya. Sehingga kalau mukjizat ini ditolak, padahal mukjizat ini sudah mentok akan melemahkan mereka, argumentasi musuhnya itu. Ketika mukjizat ini ditolak, justru tanggapan mereka lah yang tidak ilmiah. Nah, itu alasannya kenapa kok mukjizat itu disebut sebagai mukjizat. Nah, tadi itu memang sengaja saya jelaskan bahwa pada endingnya ada beberapa, bahkan banyak di antara mereka yang kemudian menuduh Nabi penyihir dan seterusnya. Karena di dalam Al-Quran misalnya kan ada beberapa ayat yang mengisahkan bahwa orang-orang kafir itu beberapa kali minta mukjizat yang aneh-aneh. Kamu utusan Tuhan kan? Iya, coba kamu lakukan ini misalnya. Kemudian Nabi itu tidak langsung menunjukkan mukjizat yang luar biasa itu. Nabi tidak melakukan itu. Nah, alasannya adalah bukan karena beliau tidak bisa atau bukan karena Allah itu tidak mampu untuk menunjukkan memenuhi apa yang dia minta, enggak. Karena kalaupun ditunjukkan, endingnya tetap sama. Tetap sama itu. Tidak berubah. Nah, yang unik adalah mukjizat Nabi Muhammad itu salah satunya kan adalah Quran. Salah satunya adalah Quran. Sebenarnya itu adalah simbol. Quran itu berisi ilmu pengetahuan banyak sekali. Itu adalah simbol atau pesan untuk kita sebagai umatnya bahwa ya ilmu itu penting, belajar itu penting. Tidak sebagaimana mukjizat para nabi terdahulu. Itu poinnya. Poinnya itu begitu. Belajar, ngaji. Mukjizat yang sampai sekarang bisa kita rasakan. Mukjizat Nabi Musa misalnya kan tidak bisa kita rasakan. Kita nggak melihat bagaimana beliau membelah lautan. Kita tidak pernah melihat bagaimana Nabi Ibrahim selamat dari bara api. Tapi sekarang kita bisa melihat mukjizat Nabi Muhammad dan kita bisa mempelajarinya, merasakannya. Masih bisa kita saksikan bersama ya, mukjizatnya masih terasa sampai sekarang. Masih terasa. Bisa dinikmati oleh siapa? Yang berakal waras. Sekali lagi, yang berakal waras. Oke, tadi ketika Rasul itu sudah menyampaikan argumen-argumen, dalil-dalil bahwa dirinya adalah seorang Rasul, kemudian jurus terakhirnya adalah mukjizat, yang mana mukjizat itu adalah isyarat, seolah-olah Allah mengatakan, hambaku ini benar dari apa yang dia sampaikan dariku, isyaratnya itu. Sehingga karena itu adalah cara Allah membenarkan dakwah para Rasul, falau kana rasul kadziban, seandainya Rasul itu berbohong, adalah orang yang berbohong, lakana hadal khobar kadziban,
maka kabar yang disampaikan itu juga adalah kabar yang bohong. Wal kadzib alaihi ta'ala muhal. Sedangkan bohong bagi Allah Ta'ala adalah perkara yang mustahil. Fayakunu. Mustahil. Hah? Kenapa kok mustahil? Kenapa? Kenapa kok mustahil? Saya tanya. Loh, Kenapa kok Allah mustahil berbohong? karena berbohong kan sifat yang tercela. Sifat yang tercela tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena secara global sekali, secara umum sekali paling tidak orang awam itu memiliki keyakinan bahwa Allah itu maha suci. Tidak mungkin Allah memiliki sifat ketidaksempurnaan. Selesai. Itu yang sangat global sekali, udah paling umum lah itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, di Quran juga sudah disebutkan seperti itu. Mana tadi? Dengan demikian, karena Allah itu mustahil berbohong, padahal Allah sudah membenarkan dakwah Nabi, fayakunu kizbur rusuli muhalan. Dengan demikian, berdustanya para rasul adalah sesuatu yang mustahil. Fa'idan tafa'anhumul kadzib, jika dusta atau bohong itu dihilangkan dari para rasul atau ditolak dari para rasul, sabatallahumus sidqu, maka ditetapkanlah sifat sidik kepada para rasul. Nah, di sini ada yang menarik juga. Kayaknya enggak nyampe ini, cuma sampai sini aja. Berapa persen nih? Terbatas. 3%. Oke. Sebagai penutup. Kayaknya enggak cukup lah. Enggak cukup menyampaikan. Nah, jadi sebagai closing statement saja. Jadi baterainya hampir habis, teman-teman, lupa ngecas HP tadi. Sebagai closing statement, penutupnya adalah para rasul itu pasti benar yang disampaikan dan juga kebenarannya disampaikan dengan cara yang jujur. Karena jujurnya para rasul itu di dalamnya ada kebenaran. Benarnya para rasul pasti disampaikan dengan kejujuran. Berbeda dengan kita kan, kadang jujurnya kita itu belum tentu benar. Ketika kita melakukan kebenaran belum tentu dengan cara yang jujur. Tapi kalau para rasul itu jujur pasti benar, benar pasti jujur. Wallahu a'lam bishawab. Kita diskusinya di luar streaming saja karena keterbatasan baterai. Demikian, wallahu yaufiquna ila sabil anbiya wal mursalin wa ila ma khairin nahdlatin ulama wan nahdiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. X